Siapa sangka, 10 jam setelah terlihat di video ini, Kaylee Goncalves dan Madison Morgan ditemukan mati di rumah kosan mereka. Apa kabar guys? Selamat datang kembali di channel ini. Kasus kita kali ini ramai dibicarakan di media massa Amerika. Alasan yang pertama, pelakunya adalah mahasiswa, doktorat kriminologi, asisten pengajar di WSU, dan pernah melamar sebagai mahasiswa magang di kepolisian Pullman, Washington. Alasan yang kedua, persidangannya sedang berjalan dan ancaman hukuman mati menanti pelaku. Di kasus pembunuhan mahasiswa-mahasiswi Universitas Idaho, korbannya tidak hanya Goncalves dan Morgan, tetapi juga Xana Kernodle dan Ethan Chapin, kekasih Kernodle, yang tinggal bersama di kos-kosannya dengan dua orang lainnya, Bethany Vanke dan Dylan Mortensen. Tanggal 12 November 2022, keempatnya menghabiskan malam di luar rumah. Kernodle dan kekasihnya terlihat di pesta persaudaraan Chapin, Sigma Chi. Sedangkan Goncalves dan Morgan mendatangi Moscow Club, sebuah bar di Moskow. Goncalves dan Morgan kembali setelah membeli makanan dari truk makanan. Keempatnya kembali ke rumah sebelum jam 2 pagi tanggal 13 November. Jam 4 pagi, Kernodle menerima pesanan makanan dari DoorDash, semacam GoFood lah di sini. Mortensen, teman serumah para korban, terbangun jam 4 pagi dan mendengar Goncalves bermain dengan anjingnya. Tak lama, Mortensen mendengar suara salah seorang korban yang menyebut kalau ada orang lain di rumah mereka. Mortensen yang mengintip dari pintu kamarnya tidak melihat seorang pun. Ia kemudian kembali menutup pintunya. Kedua kalinya ia membuka pintunya setelah ia mendengar suara tangisan Kernodle dan mendengar seseorang berkata, "Tenang saja, aku akan menolongmu." Ketiga kalinya Mortensen membuka pintunya saat ia mendengar tangisan dan melihat seseorang berpakaian hitam dan memakai topeng melewatinya. Mortensen yang dalam kondisi syok terdiam saat pelaku melarikan diri. Bukannya menelpon polisi, ia segera masuk ke kamarnya dan menguncinya. Entah apa yang ada di pikiran Mortensen, menunggu sampai tengah hari untuk menelpon polisi. Tak lama setelah panggilan 911, polisi memenuhi rumah 3 lantai yang berada di Kings Road. Jam 4 sore, detektif memasuki lokasi pembunuhan. Detektif dan forensik masuk dari lantai dasar dan naik ke lantai 2. Mereka memasuki kamar tidur Kernodle dan menemukan Kernodle dan Chapin tergeletak di lantai. Kemudian mereka bergerak ke lantai 3 dan menemukan Goncalves dan Morgan di tempat tidur. Di sebelah mayat Morgan, detektif juga menemukan sarung kulit pisau yang bernoda darah. 4 hari setelah kejadian, polisi menyebut keempatnya meninggal karena luka tusukan pisau yang dilakukan berkali-kali. Laporan autopsi koroner juga menyebut kalau kejadian penusukan terjadi tak lama setelah mereka pulang. Korban diduga diserang ketika mereka sedang tertidur dan dari salah seorang korban ditemukan luka karena mempertahankan diri. Sebulan setelah investigasi dimulai, mereka mencari informasi tentang pemilik Hyundai Elantra putih tahun 2011 sampai 2016. Di akhir tahun 2022, orang tua korban mendapatkan kabar baik. Polisi menangkap Brian Christopher Kohberger, 28 tahun di Pennsylvania. Dari rumah Kohberger, polisi menyita cover matras bernoda darah, komputer, nota, kontainer debu, vacuum cleaner. Dari data telepon Kohberger, setidaknya ia 12 kali menguntit korbannya sampai ke rumah mereka. Ia mengambil foto dan menyimpannya di HP-nya. 2 bulan sebelum Kohberger melakukan pembunuhan, ia memfollow IG ketiga korban wanitanya dan mengirim DM ke salah satu korban. Bagi orang-orang yang mengenalnya, mereka menyebut kalau Kohberger adalah orang yang sangat pandai, penyendiri tetapi juga creepy dan pemaksa. Polisi mengumpulkan 113 barang bukti dan mendapatkan bantuan dari 50 investigator FBI. Di 3 Januari, Kohberger muncul di persidangan dan setuju untuk kembali ke Idaho. Di 22 Mei ini, jaksa penuntut diberikan waktu 60 hari oleh hakim kalau mereka menuntut hukuman mati atas kejahatan Kohberger. Sampai di sini kasus pembunuhan 4 mahasiswa-mahasiswi Universitas Idaho. Sampai bertemu di kasus berikutnya.